Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Devita Damogalat, biasa disapa dengan Dita. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika di Universitas Negeri Manado. Dan saya kali ini akan membawakan tentang metode asosiasi pada mata kuliah saya, yaitu Data Mining dan Data Warehouse. Nah, berikut ini adalah presentasi saya tentang metode asosiasi. Baiklah, kita masuk pada metode asosiasi. Yang pertama adalah pengertian dari data mining. Definisi sederhana dari data mining adalah ekstraksi informasi atau pola yang penting atau menarik dari data yang ada di database yang besar. Dalam jurnal ilmiah, data mining juga dikenal dengan nama Knowledge Discovery in Database atau disingkat dengan KDD. Data mining atau yang sering disebut sebagai Knowledge Discovery in Database atau KDD adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan data, pemakaian data, historis untuk menentukan keteraturan, pola atau hubungan dalam data berukuran besar. Keluaran data mining ini bisa dipakai untuk membantu pengambilan keputusan di masa mendatang pada Subjekti Mujiasi dalam pemanfaatan data mining untuk perakiraan cuaca 2011. Berikut adalah pengelompokan data mining. Yang pertama adalah deskripsi. Terkadang peneliti dan analisis secara sederhana ingin mencoba mencari cara untuk menggambarkan pola dan kecenderungan yang terdapat dalam data. Deskripsi dari pola kecenderungan sering memberikan kemungkinan penjelasan untuk suatu pola dan kecenderungan. Yang berikut adalah klasifikasi. Dalam klasifikasi, terdapat target variabel kategori. Sebagai contoh, pengelompokan pendapatan dapat dipisahkan dalam 3 kategori, yaitu pendapatan tinggi, pendapatan sedang, pendapatan rendah. Dan yang berikut adalah estimasi. Hampir sama dengan klasifikasi, kecuali variabel target estimasi lebih ke arah numerik daripada kategori. Model ini dibangun menggunakan rekord lengkap yang menyediakan nilai dari variabel target sebagai nilai prediksi. Nah, yang berikut adalah prediksi. Hampir sama dengan klasifikasi dan estimasi, kecuali bahwa dalam prediksi nilai dari hasil akan ada di masa mendatang. Beberapa metode dan teknik yang digunakan dalam klasifikasi dan estimasi dapat pula untuk keadaan yang tepat untuk prediksi. Dan yang berikut adalah pengklusteran. Kluster merupakan sekumpulan rekord yang memiliki kemiripan satu dengan yang lainnya dan memiliki ketidakmiripan dengan rekord-rekord yang dalam kluster lain. Pengklusteran berbeda dengan klasifikasi, yaitu tidak adanya variabel target dalam pengklusteran. Pengklusteran tidak mencoba untuk melakukan klasifikasi, mengestimasi, atau memprediksi nilai dari variabel target. Dan yang berikut adalah asosiasi. Menemukan atribut yang muncul dalam satu waktu dalam dunia bisnis lebih sering disebut analisis keranjang belanja. Nah, berikut kita masuk pada metode asosiasi. Metode asosiasi adalah metode yang menemukan suatu kombinasi item yang muncul bersamaan. Dalam dunia bisnis, sering disebut dengan affinity analysis atau market basket analysis. Aturan association rules biasanya menggunakan pola jika atau if, mewakili antecedent, dan maka, dan mewakili konsekuen, bersamaan dengan pengukuran support atau converge dan confidence atau assertion yang terasosiasi dalam aturan. Fungsi association rules seringkali disebut dengan market basket analysis, yang digunakan untuk menentukan kombinasi di antara himpunan item-item. Market basket analysis adalah kebiasaan membeli konsumen dengan mencari asosiasi dan kombinasi antara item-item berbeda. Dalam kurung, Devi Dinda Setiawati. Kemudian pada tahapan association rule. Yang pertama ada analisis pola frekuensi tinggi. Tahap ini mencari kombinasi antar item yang memenuhi syarat minimum dari nilai support dan database. Yang berikut adalah pembentukan aturan asosiasi. Setelah semua pola frekuensi tertinggi ditemukan, barulah dicari aturan asosiasi yang memenuhi syarat minimum confidence dengan menghitung confidence aturan asosiatif atau A menuju B.
Itu dia presentasi dari saya tentang metode asosiasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.